88. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Sallu quluka fala tansa illa ma syaa Allah innahu 'ala raja'ihi laqadir. اللهم اجعلكم في قلوبنا حفظا وعلى لساننا تلاوة وفي سلوكنا خلقا واجعل القرآن علما وعملا لنا يا مجيب السائلين يا رب العالمين إلى أن قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث كلام إذا دخل أحدكم إلى القوم فأوصي أنه فليجلس فإنما هي كرامة من الله أكرمه بأخوه المسلم فإن لم يوسع له فلينظر أوسعها ما كان فليجلس فيه إذا دخل أحدكم إلى القوم kalian masuk kepada satu kaum. Kita tahu ahadukum ketika kalian masuk kepada satu kaum. Abang ibu berkata wahai Rompus baik masalah. Kita tahu ahadukum ila kaum ketika kalian masuk kepada satu kaum, bergabung dengan satu kaum maksudnya masuk ke rumahnya, masuk ke majelisnya, masuk ke dalam komunitasnya. Fa'ausi alahu faliyajlis, maka luaskanlah tempat. Maka luaskanlah tempat, falyajlis dan duduklah. Maka luaskanlah tempat dan duduklah. Fa'ausi alahu falyajlis, maka luaskanlah tempat atau maka diluaskanlah tempat baginya dan dudukilah boleh. Fa inna ma hiya karamatun min Allah, karena itu adalah kemuliaan daripada Allah. Fa inna ma hiya karamatun min Allah, karena itu adalah kemuliaan bagi Allah dari Allah. Akramahu biha akhul muslim, yang diletakkan ke dalam hati orang-orang yang muslim, yang diletakkan ke dalam hati orang-orang yang muslim. Akramahu biha akhul muslim, yang diletakkan ke dalam hati orang-orang muslim. Fa illa biwassa' lahu, kalau tempat duduk tidak diberikan baginya full. Fa illa biwassa' lahu, kalau tempat duduk tidak diberikan baginya, falyantur awsa'aha, tunggu sampai ada tempat. Jangan paksa maksudnya, tunggu sampai ada tempat. Falyajlis fihi, baru kemudian duduk. Falyajlis fihi, baru kemudian duduk. Kita ulangi. Idza dakhala ahadukum ila al-qaumi fa'ausi alahu falyajlis. Ketika kalian masuk kepada satu kaum, maka diberikan atau diluaskan baginya tempat, maka dudukilah. Disiapkan tempat, maka duduk. Fa inna ma hiya karamatun min Allah, karena itu adalah tanda kemuliaan daripada Allah. Akramahu biha akhul muslim, yang dititipkan ke dalam hati orang-orang muslim. Fa inna biwassa' lahu, kalau tempat tidak diluaskan baginya, falyanzur awsa'aha makana, maka tunggu sampai ada tempat yang kosong, falyajlis fihi, kemudian duduklah. Baik, itulah indahnya agama Islam yang telah diatur oleh Rasulullah SAW. Memang segala prinsip dan fundamentalnya adalah inna wa fa'idu liutami wa makarimat akhlak. Segala apapun pergerakan kita dan amanah kita dalam kehidupan secara implementasi semua sudah diatur oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari urusan masuk toilet sampai tidur, sampai ketika kita bergabung dengan orang, ada seorang tamu atau kita menjadi tamu ke satu undangan atau ke sebuah pengajian, umpamanya contoh, kalau ada kursi yang disiapkan kepada tamu atau ada tempat duduk yang disiapkan kepada kita, maka dudukilah tempat itu bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulang tahun anak mesin dan tolong naik, amin dan naik di luar bagi cecet dan masih. Itu bukan adat yang diajarkan Nabi. Nah, tempat yang disiapkan itu adalah harus kita duduki. Karena itu fi'ilnya adalah fi'il amar, falyajlis. Itu amar, itu perintah Nabi. Maka duduki, jangan menghindar dari tempat duduk yang disiapkan kepada kita. Untuk apa? Fa inna ma hiya karamatun min Allah. Karena mereka siapkan tempat duduk itu, Allah gerakkan batin mereka supaya memuliakan para tamu-tamunya. Berarti ketika kita tidak mau mendudukinya, sama dengan kita membantah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada tempat kosong disiapkan kepada tamu, maka wajiblah bagi tamunya untuk menduduki tempat itu tanpa ada alasan. Maksudnya itu Rasulullah atur. Tapi sebaliknya, kalau seumpamanya tidak ada tempat disediakan, jangan maksa. Belum bisa untuk kalah, nggak boleh kan? Nah, di sini terjadi ada dua pesan hukum. Hukum yang pertama adalah kalau tempatnya di masjid, contoh, ada tempat kosong namun agak tutup, ada sotik menangkai pemuda lagi, itu nggak boleh, ya kan? Itu nggak boleh karena menangkai orang. Tapi kalau seumpamanya ada sebuah tempat untuk kita, roh berwanta, contoh roh anak nabunia, roh presiden, roh sada ulama, roh guru kita maksudnya, apakah kita harus memberikan kepada mereka?
contoh, rubu-rubu dah, yang maksud doa. Sementara tempat cuma satu, boleh nggak kita berikan tempat kita kepada mereka? Itu secara hukum tidak boleh, karena itu namanya itar. Apa itu itar? Mengutamakan orang dalam kebaikan itu tidak boleh maksudnya. Maka lanjutlah satu kaidah dalam usul fikih, harus dalam kaidah al-itharu li qurbi makruhun wa li ghairihi mahbubun. Mengutamakan orang dalam hal untuk ibadah kepada Allah itu sangat dibenci oleh Allah, tidak boleh. Tapi untuk yang lainnya itu sangat disunahkan oleh Allah, sangat disunahkan oleh baginda Muhammad SAW. Jadi kalau ada satu tempat duduk dan urusannya adalah urusan akhirat, maksudnya, maka siapapun yang datang kepada kita atau meskipun orang yang sangat mulia daripada kita, meskipun maksudnya anggaplah raja ataupun presiden atau bos kita, maka tempat yang mulia ini contohnya urusan masjid, itu nggak boleh kita persembahkan kepada dia. Kenapa? Karena kita mengutamakan orang itu cuma episode urusan dunia saja, urusan akhirat nggak dibolehkan kepada Nabi. Jadi nggak boleh kita utamakan orang lain. Jadi nggak boleh maksudnya ayah maju pindah kita di belakang, nggak boleh, ini urusan akhirat, Pak. Karena akhirat itu nggak sia-sia, Anda cari butuh Anda supaya Anda seluar biasa mungkin maksudnya. Jadi nggak boleh mengutamakan orang. Tentang anggo soal panganan dong. Tinggal sada pun temanis. Gio tahu guru, wow ayat dia dia waya. Baju dong, sada beda dapat murid, dan dia udah. Kan jadi memang apa pun tidak perlu minum. Sama yang dia sebelum dia di sini, mana udah sebenarnya itu sih. Langsung dia masuk sedikit. Kalau urusan baju boleh kita mengutamakan orang lain karena urusannya urusan dunia. Tapi kalau urusan tempat duduk dalam masjid atau dalam majelis taklim lah anggap contoh, karena kan berduduk atau berdampingan dengan para ulama itu kan ibadahnya sangat luar biasa. Contoh, dalam pesan namanya Sayyid Abu Bakar bin Abdullah Al-Attash. Beliau salah seorang zuriyatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang darahnya sampai dengan habis insyaallah. Yaitu darah mereka adalah darah Nabi. Dan dia sering ketemu dengan baginda Nabi bukan cuma dalam tidur. Padahal Nabi meninggal 14 abad yang tersilam. Bahkan ketika beliau ragu dalam riwayat hadis maksudnya, apakah hadisnya sahih ataukah dhaif ataukah hasan atau apakah dia langsung bertanya kepada Nabi yang korban dalam keadaan bangun. Begitu saking dekatnya dengan Nabi SAW. Ibu mereka dengan wudhu. Lekujar di orang, lekujar di pocong. Kalau putih menggunakan, nah iya dipinta. Anggo yang mardipi sudah pinta, mau mardipi. Ketemu langsung pun biasa dengan Nabi SAW. Karena Nabi meninggal 14 abad yang tersilam. Nah, Nabi pesankan 3 hal kepada dia. Pertama, perintahkan kepada umat manusia amatan atau khassatan. Ini wasiatnya Rasulullah, apakah disampaikan kepada orang-orang penting atau secara umum? Nabi bilang kepada orang umum. Pertama, sukalah mereka bawa tasbih kemana-mana, bawa ban musabah ya. Cakup kon pada perlu nggak bisa baik megang dikunci kepada contoh untuk apa? Karena orang yang bawa tasbih kemana-mana insya Allah dia akan terhitung orang yang bertasbih setiap detik maksudnya. Jadi saya bawa tasbih kemana-mana bukan karena saya pakai tasbih kemana-mana bukan karena gaya-gayaan maksudnya. Saya mengamalkan apa yang dipesankan dan dijelaskan dalam kitab ada bermusyawarah. Itu wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk bertasbih tiap saat susah kita. Pasang batanya malah kita berjaga. Tadi betul dia ya. Tutup menjuk tasbihnya. Beli ini kan subhanallah. Nima saja. Berapa yang dicoknya? Alhamdulillah. Nima saja. Lana menyambung. Mampu malanggana ya. Tadi betul dia. Saya kau jangan pengen dapat deh. Patut dia kemana sikit. Maka dikasih solusi sama Nabi. Kalaupun Anda tidak bisa megang tasbih setiap detik maksudnya, tapi bawalah tasbihnya kemana-mana. Ketika ada keinginan hati, ya kan? Ketika ada maksudnya rasa condongnya batin untuk memakai tasbih ini, hanya karena keadaan dan hanya karena kondisi maksudnya tidak sempat kita bertasbih, namun sepanjang tasbih itu ada di kantong kita, di tangan kita atau di mainan kunci kita, akan dihitung Allah Subhanahu Wa Taala. Kita orang yang bertasbih setiap detik ini wasiat, ya kan? Yang kedua, perintahkan kepada mereka untuk suka minum kopi hitam maksudnya, bukan kopi luwak, bukan kopi luwak, kopi. Kenapa? Karena ketika faman syaribal qahwata, yang suka minum kopi, selama mulut mereka bau kopi, lam tazalil malaika tastaghfir lahu, maka malaikat akan senantiasa beristighfar kepada mereka. Nah, kita Allah muslim diri kopi. Allah berdoa di malaikat. Kemudian dapat udah apa? Kau nggak dapat solusi ini. Tahu dong lagi urusan akhirat nggak boleh itar kan itu ya. Nah kaitannya kepada usia ini adalah duduk bersama para ulama. Hayyin atau mayyitin, ulamanya itu yang hidup ataupun meninggal maksudnya ziarah ke kubur para nabi. Khairun laka min an tata'abbad walau fi masayil ardh. Itu akan lebih baik bagi seorang yang duduk dengan para ulama, yang hidup atau yang meninggal ulamanya, daripada beribadah di setiap jengkal daripada bumi. Bahkan irba terputuslah, terpotonglah, teramputasi tanganmu dan kakimu. Bahwa tadi tanganmu yang lambat dan begitu
maksudnya. Tempat ibadah maksudnya. Lebih afdol duduk di samping para ulama. Bahkan ziarah ke tempat para ulama. Kita ada dulu bisyarah, itu yang saya katakan. Makanya mana lebih baik dekat dengan ulama atau jauh daripada ulama? Tempat duduknya maksudnya. Maka dekatlah dengan para ulama jika mereka adalah ulama-ulama akhirat. Siapa ulama akhirat? Yang menguasai ilmu akidah, yang menguasai ilmu fiqh, yang menguasai ilmu tasawuf, ya kan? Karena watluban ilman bisahih ta'atan dalam kitab Kifayatul Hasyiah karangan Sayyid Abu Bakar Asy-Syabah Al-Riyadi. Kemudian akidatan musakil qalba akidah. Carilah ulama, tuntutlah ilmu para ulama yang tahu dia tentang ilmu akidah, ilmu tauhid, kemudian ilmu fikih, dan kemudian ilmu tentang tasawuf. Nah, berdampingan dengan mereka, duduk dengan mereka, itu akan lebih baik daripada beribadah di setiap jengkal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam hal ini jangan utamakan orang lain. Gak boleh kita dalam hal ini. Nah, ya kan, jauh daripada ulama atau dekat daripada ulama. Ketika ada orang datang, maka Anda jangan pindah kalau Anda sudah dekat dengan para ulama. Kenapa? Kita pegang apa yang dijaminkan dan diwasiatkan baginda Muhammad SAW. Jadi itar itu mengutamakan orang itu dibolehkan dalam perkara urusan dunia. Kalau urusan akhirat, no way. Itu maksudnya. Nggak boleh. Jadi tetap cari kebaikan. Maka adab daripada masuk majelis, kata Nabi SAW, ketika kita datang ke sebuah majelis, ada disiapkan tempat, karena untuk ya kan, untuk para tamu-tamu undangan, gitu ya. Maka duduklah pada tempat itu. Jangan menghindar. Kondokan diri jangan dia berusaha dengan mengejek. Ayo kemudian, pokoknya ceramah itu sobi. Itu udah susah. Terus yang tadi udah cerita, tinggal sudah bangun. Daerah itu Padang dong. Tinggal udah sampai itu Padang ini. Pintu Padang dia, pintu Padang itu. Dua ada bukan sada suami ahli warna sepasang suami istri. Baru 10 tahun membuka ini dengan anak-anak. Allah uji dia maksudnya. Kan anak itu adalah kehidupan Allah. Nabok metal pok gunung simar atas tawar sebanding. Nabahan pakai itu datu. Ulang dalam tuak sampai datu ladengkan. Kalian berjaya. Nabahan batok dan berang tukang suntik sampai awal mereka. Memang akan masuk tidak ada undang apa. Akhirnya suntuk Allah. Mungkap dia tetenya ya Allah ya Tuhanku. Aku jabat orang untuk diberikan kau jadi anak banyak uang tang memangan raja di jihim sedunia awal ini. Kalau mana masih sedikit dapat raja di jihim. Nah jelas ini berdakan luas yang bapak dia. Rupanya dikabulkan Allah penghidupan. Mantong nazar kan? Hamil, lupa lebih tapi nanti nazarnya begitu lahir tanpa gelisah. Pokoknya tunggu bayar nazar aja ya raja di jihim. Kita potong tu sana guru. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ada nama buat dari bersama guru. Dia ada nazar Nabi Najor. Kenapa dia begini namanya nazar? Ada usia dia dalam putar aja, tengok putar aja dia. Nah hebatan dasarnya asal memang tombus di kolam ini upangan tadi kokong, ini dasar dia mah. Kata syuting, makin dah berfikir maksudnya untuk dasar ini. Alhamdulillah memang dah mau boleh dia. Anggur raja di jihim do ontongan mulimangan, ada untuk hari ini. Dan pertama ada usaha majelis, mengecek ustaznya, mengecek usia raja di jihim buat dia. Allah. Dan kemudian kesembahyang itu musuh khutbah itu maksudnya khutbah usia apa nih kemudian betul dah ngapain mandua ibam majong juga pajang orang lain juga jadi dingin tangguh dia umum bagi pohon tangmangan sama selesai ya kan itulah adab maksudnya yang diajarkan baginda Muhammad SAW. Makanya kita lihat posisinya. Saya pernah sampaikan ilmu yang paling tinggi adalah tubuh anak tahu diri. Saya pernah sampaikan ketika kita tahu diri kita akan mampu memposisikan diri. Tahu diri sebagai suami, Anda akan menjadi suami yang saleh. Tahu diri sebagai istri akan menempatkan dirinya zaujatul salihah. Tahu diri sebagai anak, dia akan menjadi walid salih yang daulah. Tahu diri sebagai murid, umpamanya contoh, jumpa dirinya sendiri. Boleh tahu teman semalam. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, saudara mengarah berdoa di malaikat. Nah, ayo sedang kita bang ketika disiapkan majelis maka duduklah. Tapi jangan pernah maksa mafhum mukhalafahnya. Kalau ternyata tidak ada tempat disiapkan kepada kita, contoh pulang geser karena asing melo tua muda muda, melo muda muda melo guru muda muda. Padahal terakhir dia iba sungatul ayat itu di dalam tetap lambat kan, yaitu mengalangkai kemudian itu nggak boleh. Kenapa? Ya kan? Karena tempat sudah nggak ada. Kecuali memang tempat itu disiapkan kepada kita. Contoh, saya seorang khotib terlambat dikit. Contoh, macet umpamanya jalanan, ya kan? Maka memang khotib itu tidak tempat dia. Dan disunahkan kepada khotib itu agak jauh daripada mimbar. Sunnah, ya kan?
Jadi duduknya jangan di bawah mimbar maksudnya. Sehingga dia jalan dari tempatnya menuju mimbar. Itu diserahkan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Nah, kalau dia orang yang berkepentingan contoh, ya kan, maka dia boleh, nah maksudnya menempati sebuah tadi bagi orang. Tapi kalau daripada mengusir kalak tempat dulu indah tolak. Bomen ayah haram yang sudah bahas. Bagi kau isu ujung turun dari yang ulang. Ada dia loh, senuju cuma kan di barang dari contoh jadi sampai urusan tadi disebut diatur baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah indahnya agama Rasulullah dan agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti majelis tempatin kalau ada tempat, kalau tidak ada tunggu sampai ada tempat. Jangan maksa orang ataupun jangan sampai mengusir orang dari tempatnya. Itu adalah bukan bagian daripada adat yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas bang Anda? Jelas ya?